Ya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pras untuk materi kelas 11. Kita kemarin telah belajar sampai dengan transpose matrix. Nah, transpose matrix yang utama itu adalah mengubah baris matriks menjadi kolom dan kolom matriks menjadi baris matriks. Itu kata kuncinya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang agak lebih tinggi, yaitu tentang kesamaan matriks. Nah, ini kata kuncinya. Matriks dikatakan sama apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen kedua yang seletak sama. Jadi kata kuncinya untuk matriks yang sama itu adalah ordo atau ukurannya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, dan elemen-elemen keduanya yang seletak sama. Jadi ukurannya sama, elemennya juga sama. Nah, perhatikan. Manakah dari matriks berikut yang sama? Ini saya punya matriks A 1 1 2 min 2, B itu 1 2 3, C itu min 1 1 2 min 2. Jadi matriks yang sama kita lihat. A itu ordonya 2 kali 2, B itu ordonya 1 kali 3. Barisnya ini kan cuma ada 1, kolomnya ada 1 2 3. Matriks C itu barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kita lihat angkanya min 1, di sini juga min 1, 1 di sini 1, 2 di sini 2, di sini min 2, di sini min 2. Berarti matriks yang sama itu adalah matriks A dan C. Ini nanti kegunaannya untuk apa? Kita lihat bersama. Nah, ini yang agak susah ya. Kita pelajari bersama. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan dua matriks berikut. Ini perhatikan. 2, 8, Z min 2, 6, Z min 6, 8. Itu sama dengan matriks 2X min 4, 8, 3Z, 2Y min 6, 8. Perhatikan kata kuncinya adalah matriks yang sama itu adalah matriks yang ukurannya sama. Ini kan ukurannya sama. Barisnya ada 1, 2, barisnya ada 2, di sini juga barisnya 2, kolomnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti syarat pertama terpenuhi dan ini harus di garis bawahi. Elemen-elemen yang seletak sama. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Pertama kita cari X-nya dulu. 2X min 4 sama dengan 2. Wah, ini kan letaknya sama toh. Di baris pertama, kolom pertama. 2X min 4 sama dengan 2. Kita operasikan 2X min 4. Berarti ini kita pindah ruas, min 4-nya ke sebelah kanan. Jadi 2X sama dengan 2 ditambah 4. Di sini negatif, min 4, di sini pindah jadi plus 4. 2X sama dengan 2 plus 4. 2 plus 4 itu 6, berarti 2X sama dengan 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 2 ruas kita bagi 2. Hasilnya X-nya ketemu di G. Terus berikutnya. Nah, berikutnya. Pak, terus berikutnya kita nyari X-nya dulu, nyari Y-nya dulu atau Z-nya dulu, kita lihat. Di sini Z min 2 sama dengan 3Z. Ini variabelnya sama ya, sama-sama Z. Tapi di sini 6Z sama dengan 2Y. Ini kan ada dua variabel. Padahal Y-nya kita belum tahu, Z-nya juga belum tahu. Ini nanti tidak bisa dicari. Belum bisa dicari, bukan tidak bisa dicari ya. Kita cari dulu dari Z-nya. Dari persamaan Z min 2 sama dengan 3Z. Ini kan sama toh, letaknya di baris pertama kolom ketiga. Ini juga di baris pertama kolom ketiga. Jadi 3Z sama dengan Z min 2. Nah, 3Z-nya kita operasikan, min Z-nya kita pindah ke kiri. Plus Z-nya kita pindah ke kiri jadi min Z. Sama dengan min 2-nya tetap. Berarti 3Z dikurangi Z, hasilnya 2Z itu sama dengan min 2. Nanti Z-nya sama dengan min 2 dibagi 2, min 1. Seperti itu. X-nya ketemu, Z-nya ketemu, tinggal kita mencari Y-nya. Untuk mencari Y kita lihat yang seletak dengan Y itu apa? Oh, ini 2Y sama dengan 6Z. Nah, ini 2Y sama dengan 6Z. Kita tadi punya Z-nya itu sama dengan min 1. Berarti 2Y sama dengan 6 kali min 1. Berarti 2Y sama dengan min 6. Berarti Y-nya itu sama dengan min 6 dibagi 2, min 3. Jadi nilai X-nya tadi sudah ketemu, nilai X-nya tadi ketemu, nilai Y-nya tadi ketemu juga min 3, dan nilai Z-nya juga ketemu min 1.
Tuh, seperti itu kurang lebih caranya. Nah, ini yang agak susah. Jadi perhatikan di sini. Ini contoh, saya beri contoh yang agak berbeda. Diketahui matriks A itu X plus 3, 4, Y plus 2, 1. Dan B itu 6, 7, 4, 1. Jika A sama dengan B transpose, nah ini tadi kan matriks A sama dengan matriks B, kita langsung operasikan saja. Lalu di matriks ini tidak. Jika A sama dengan B transpose, maka tentukan nilai X dan Y. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus transpose B-nya dulu. Ingat, untuk transpose matriks itu kita rubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Perhatikan, ini 6, 7, nulisnya dari kiri ke kanan. Kita tulis dari atas ke bawah, 6, 7. Terus 4, 1 kita tulis menjadi 4, 1 dari atas ke bawah juga jadi 6, 7 yang awalnya di baris pertama menjadi kolom pertama, 4, 1 yang awalnya baris kedua menjadi kolom kedua. A sama dengan B transpose, kita sudah dapat B transpose-nya, A-nya kita tulis dulu. X plus 3, 4, Y plus 2, 1 sama dengan 6, 4, 7, 1. Nah, sama caranya dengan tadi. X plus 3 seletak dengan 6, berarti X plus 3 sama dengan 6, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Nah, ini 3-nya di kiri kan positif, pindah ke kanan jadi negatif. 6 kurangi 3, hasilnya 3. Y plus 2 sama dengan 7, ini juga seletak. Berarti diperoleh Y plus 2 sama dengan 7, berarti Y sama dengan 7 dikurang 2, hasilnya Y sama dengan 5. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini juga masih mudah. Kalau untuk penjumlahan pengurangan nanti kita akan agak sulit, itu belajar di perkalian antar matriks. Ini kita belajar dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu dapat dilakukan jika ordo kedua matriks yang dioperasikan sama. Jadi syarat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah ordo atau ukuran matriks yang harus sama. Ini perhatikan. Diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 4, matriks B itu 3, min 4, 5, 6, dan C itu 1, 2. Hitunglah nilai dari A plus B, A plus C, dan A min B. Jadi matriksnya itu kita hitung satu persatu. Nah, seperti ini. Kita punya matriks A tadi, matriks B tadi, matriks C seperti itu. Hitung nilai A plus B, A plus C, dan A min B. Perhatikan. A plus B berarti 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 3 min 4, 5, 6. Perhatikan cara jumlahnya seperti ini. Ini 1 ditambah 3, hasilnya 4. Terus 2 ditambah min 4. Nah, ini hati-hati, 2 ditambah min 4, hasilnya adalah min 2. Kamu punya uang 2, kamu dulu punya utang 4, mau nyaur, berarti utangmu masih min 2 toh, utang masih 2, seperti itulah kurang lebih. 3 plus 5 hasilnya 8. 4 plus 6 hasilnya 10. Ini hanya matriks di tengah ini hanya penjelasannya saja. Kalau Anda sudah bisa, Anda bisa langsung 1 tambah 3 hasilnya langsung kamu tulis 4. 2 ditambah min 4 hasilnya min 2, langsung kamu tulis, itu boleh. Dan seterusnya. Terus berikutnya A dan B, A plus B sudah. Terus A plus C, perhatikan ukuran matriksnya sama enggak? Matriks A itu ukurannya 2 kali 2, matriks C itu ukurannya 1 kali 2. Ini jelas tidak bisa dioperasikan. Berarti A dan C, A plus C itu tidak bisa dioperasikan karena ordo kedua matriks berbeda. Untuk pengurangan juga sama. Syaratnya berarti syaratnya sama, yaitu ukuran matriks harus sama. Ordonya harus sama, itu sama. A min B 1, 2, 3, 4 dikurangi 3 min 4, 5, 6. Ini kita tulis ya. 1 dikurangi 3, ini ditulis di sini. Terus 2 dikurangi min 4, ditulis di sini. Terus 3 dikurangi 5, tulis di sini. 4 dikurangi 6, hasilnya ditulis di sini dulu. 1 dikurangi 3 berapa hasilnya? Min 2. Terus 2 dikurangi min 4. Ini min dengan min hasilnya plus lah. 2 ditambah 4 hasilnya di sini. Terus 3 dikurangi 5 juga min 2. 4 dikurangi
6, itu hasilnya juga min 2. Berarti hasilnya berapa? Min 2, terus 2 tambah 4 itu 6, terus ini juga min 2 tulis, min 2 tulis, seperti itu. Jadi operasinya mudah. Jadi elemen matriks di kolom dan baris yang sama, di baris dan kolom yang sama, itu kamu operasikan. Kata kuncinya di situ untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi matriks itu bersifat asosiatif ya untuk penjumlahan, hanya untuk penjumlahan. A ditambah B plus C, ini B plus C nya dioperasikan dulu, itu sama dengan kalau A plus B nya dioperasikan dulu baru ditambahkan C, itu sama. Kemudian bersifat komutatif juga, A plus B itu sama dengan B plus A. Penjumlahan dengan matriks 0. Matriks 0 itu misalnya matriks A 1001 ditambah dengan matriks B 0000. Nah, 0-nya ada 4, itu juga termasuk matriks 0. Itu hasilnya matriks itu sendiri. Nah, ketika sifat di atas tidak berlaku untuk operasi pengurangan matriks. Nah, seperti itu. Jadi, hati-hati dengan sifat-sifat matriks ini karena sedikit banyak nanti akan bisa menjebak kalian. Berikutnya kita belajar tentang perkalian skalar dengan matriks. Nah, ini misalkan K adalah skalar dan B adalah sebuah matriks, maka K kali B adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks B dengan skalar K. Nah, skalar K itu bilangan berapapun boleh, bisa bilangan bulat, bisa bilangan negatif, bisa pecahan. Nah, hati-hati. Contohnya seperti ini. Diketahui matriks R itu 5, min 10, 20, min 10, 0, 15. Tentukan nilai dari 2 per 5 R. Berarti 2 per 5 kita kalikan dengan matriks R. Ingat definisinya. Matriks hasil kali dengan skalar itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan skalarnya. Berarti ini masing-masing ini kita kalikan dengan 2 per 5. Seperti ini. Kita tadi punya matriks R 5, min 10, 20, min 10, 0, 15. Kalau 2 per 5 R itu kita tulis menjadi 2 per 5 kali 5. Terus di sini 2 per 5 kali min 10. Terus di sini 2 per 5 kali 20. Berikutnya 2 per 5 kali min 10. 2 per 5 kali 0. 2 per 5 kali 15. Jadi sesuai tempatnya elemen ini masing-masing kita kalikan 2 per 5. Nanti jika bisa kita kalikan bilangan bulat sama caranya, negatif juga sama. Untuk perkalian dengan bilangan bulat negatif kalian harus berhati-hati dan ekstra sangat hati-hati. Terus ini 2 per 5 kali 5 ini kita coret, jadi hasilnya 2. 2 per 5 kali min 10. Min 10 kita bagi 5 kan hasilnya min 2. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. 2 per 5 kali 20 kita coret, hasilnya 4. 2 kali 4 hasilnya adalah 2 per 5 kali min 10. 5 dengan min 10 kita bagi 5 semua. Sini 1, sini 2, min 2. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. 2 per 5 kali 0 hasilnya 0. 2 per 5 kali 15. 15 dibagi 5 kan hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Seperti itu. Jadi 2 per 5 dari matriks R itu hasilnya adalah 2 min 4, 8, min 4, 0, 6. Seperti itu. Operasi berikutnya, nah ini operasi yang gampang-gampang sulit sih, tapi nanti kita bisa belajar sama-sama. Ini operasi perkalian dua matriks. Ini juga operasi matriks yang memiliki syarat. Apa itu syaratnya? Dua matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri sama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi perlu diingat-ingat, syarat dua matriks dapat dikalikan apabila kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri itu sama dengan baris matriks kedua. Jadi sebelum kalian mengoperasikan operasi perkalian dua matriks, itu kalian lihat dulu kolom matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua atau enggak. Kalau enggak sama ya enggak usah dihitung. Kalau sama baru kita hitung. Seperti itu. Perhatikan matriks A itu 201, B itu 291, C itu 1001, dan D itu 2 min 1 35. Tentukan hasil dari A kali B dan C kali D. Nah, kita lihat A kali B. Kita punya matriks A
201 dan B 291. Kita lihat dulu ordonya. Ordo matriks A itu adalah, kita lihat barisnya cuma 1, kolomnya ada 3. Berarti ukurannya adalah 1 kali 3. Berarti kolomnya 3. Ini kita lihat kolomnya saja. Oh, ini kolomnya 3. Oke. Ini kolomnya 3. Terus berikutnya matriks B. Ukurannya berapa ini? Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Berarti matriks B ukurannya ada 3 kali 1. Kita lihat yang matriks depan, kita lihat yang belakang itu 3. Yang matriks kanan itu kita lihat barisnya juga ada 3. Ini kolomnya tadi kan ada 3. Barisnya yang matriks B itu ada 3. Berarti kedua matriks dapat dioperasikan. Kita lihat kalau di matriks A, kita lihat yang belakang ya, baris kali kolom toh. Berarti kolomnya 3. Ini kita lihat ordonya. Dan ordo matriks B adalah 3 kali 1. Kita lihat yang depannya, matriks yang sebelah kiri kita lihat yang belakang, matriks sebelah kanan kita lihat yang depan. Nah, karena jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah kolom baris matriks B, maka A kali B bisa dioperasikan. Cara mengoperasikannya bagaimana? Kita lihat. 2 kali 2 ditambah 0 kali 9 ditambah 1 kali 1. Hasilnya berapa? 2 kali 2 hasilnya 4, 0 kali 9 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Berarti 4 tambah 1 hasilnya 5. Saya ulangi lagi. Baris pertama kali kita kolom pertama kita kalikan baris pertama, ditambah kolom kedua kita kalikan baris kedua, ditambah kolom ketiga kita kalikan baris ketiga. Nanti terus kita jumlah, itu nanti ketemu. Kalau di sini kan 2 kali 2 hasilnya 4, ditambah 0 kali 9 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Berarti 4 tambah 0 tambah 1 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, kita punya matriks C 1001 dan D itu 2 min 1 35. Kita lihat ordo matriks C ini ukurannya adalah barisnya 2, kolomnya 2. Terus ordo matriks B itu barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, jumlah kolomnya matriks C, ini kan kolomnya 2, itu sama dengan barisnya matriks D 1, 2. Berarti kedua matriks itu dapat dioperasikan. Nah, ini operasi untuk matriks yang berukuran lebih dari tidak hanya satu baris atau satu kolom itu agak susah. Nah, untuk mengakalinya silakan seperti ini, buat seperti ini. Kita tulis seperti mintanya, C di depan, D di belakang. 1001, 23, 2 min 1, 35. Nah, untuk yang depan, kamu garis secara mendatar. Seperti ini, di antara angka 2, angka atau nanti ketiga angka atau berapapun tidak masalah. Ini kamu garis. Terus yang belakang juga kamu garis, tapi secara vertikal. Ini maksudnya apa? Untuk mempermudahkan operasinya. Karena operasinya ini agak susah kalau kalian tidak garis seperti ini. Cara menulisnya seperti ini. 1 kali 2 ditambah 0 kali 3. Ini kita tulis di baris pertama, kolom pertama. 1 kali 2 ditambah 0 kali 3 untuk baris pertama, kolom pertama. Terus baris pertama, kolom kedua, 1 kali min 1 ditambah 0 kali 5. Jadi dia jalannya ini mendatar, yang sini jalannya vertikal. Seperti itu, sesuai dengan letak kolom dan barisnya. Terus berikutnya baris kedua, kolom pertama, berarti ini toh. Berarti 0 kali 2 kita tulis di bawahnya, ditambah 1 kali 3 kita tulis di bawahnya. Terus berikutnya baris kedua, kolom kedua, berarti baris kedua kita kalikan kolom kedua. 0 kali min 1 ditambah 1 kali 5 hasilnya berapa? Nanti kita hitung dulu dari tadi yang baris pertama, kolom pertama tadi. 1 kali 2 hasilnya 2, ditambah 0 kali 3, 0 kali 3 hasilnya 0, 2 tambah 0 hasilnya 2. Berikutnya 1 kali min 1 hasilnya min 1, ditambah 0 kali 5, min 1 ditambah 0 hasilnya min 1, 0 ditambah 3, ending dari 0 kali 2 hasilnya 0, 1 kali 3 hasilnya 3. Terus 0 ditambah 3 hasilnya 3. Terus berikutnya 0 kali min 1, 0 ditambah 1 kali 5. 0 kali min 1 hasilnya 0,
1 kali 5 hasilnya 5, 0 tambah 5 hasilnya 5. Jadi seperti itu, kalian garis saja yang depan kamu garis secara mendatar. Ini nanti kalau ukurannya tidak 2 kali 2 bisa ke bawah ya, nanti kamu tambah garis ke bawah seperti itu biar kalian mudah. Untuk matriksnya sebelah kanan kalian garis secara tegak. Nah ini nanti mempermudah kalian mengalihkan. Berapapun ukuran matriksnya 4 kali 4 dan seterusnya tidak masalah. Jadi kalau baris pertama kali kolom pertama, nanti ketemunya baris pertama kolom pertama sini. Terus baris pertama kali kolom kedua, ketemunya yang baris pertama kolom kedua sebelah sini. Terus baris kedua kolom pertama, ketemunya yang di bawahnya baris kedua kolom pertama di sebelah sini. Terus baris kedua kali kolom kedua, ketemunya yang di baris kedua kolom kedua. Seperti itu. Konsepnya hanya seperti itu. Nanti silakan dicoba di latihan di file PDF yang telah saya berikan, itu banyak. Nanti bisa ditanyakan kalau memang kesulitan, lewat via WA juga bisa. Nah ini contoh matriks yang tidak bisa dikalikan. Matriks X itu ukurannya isinya 1, 2, 3, 4. Matriks Y itu isinya 1, 2, 4, 3, 1, 2. Nah ini kita lihat ordonya dulu. Ordo matriks X itu 2 kali 2. Kita lihat kolomnya ada 2. Sementara matriks Y itu barisnya ada 3. Karena jumlah kolomnya matriks X itu tidak sama dengan barisnya matriks Y. Makanya itu matriks X dan Y tidak dapat dioperasikan. Jadi sebelum kalian mengoperasikan matriks, kalian lihat dulu ordonya. Ini bersifat wajib. Jadi kalian tidak buang-buang waktu kalau nanti ada pertanyaan jebakan. Hasil dari matriks X kali Y, karena kalian terlanjur ngitung padahal itu matriks tidak dapat dihitung, itu nanti akan merugikan waktu kalian. Jadi saya harapkan kalian bisa berlatih untuk lebih teliti lagi. Seperti itu. Nah, demikian pelajaran pada minggu ini. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, silakan Anda WA Bapak secara pribadi maupun lewat grup. Saya persilakan. Apabila ada kesalahan, silakan nanti dikoreksi dan diberikan masukan. Sekian dan terima kasih.